Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Proyek Pancasila akan membahas mengenai mitigasi bencana. Perkenalkan saya Dita Adrian Stabung dan adalah sama. Bapak sebelumnya saya sudah izin Pak untuk bertanya, menurut Bapak penanggulangan bencana itu apa? Air besarnya gara-gara kayu-kayu besar berletak. Menurut Bapak, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi bencana ini baik dari kita atau yang dapat dilakukan pemerintah itu apa aja Pak? Ya cepatlah di Kalau untuk pemerintahnya Pak, apa yang dapat dilakukan pemerintah? ya rumah-rumah itu jadi bantuan. Terus apa aja bantuan yang sudah Bapak dapatkan sebagai warga yang terdampak? Ya laku dan Bapak mengisi tugas. enggak lah. Terima kasih Bapak. Ini ya Pak, perkenalkan nama saya Nafisa Sembilan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sebelumnya izin Bapak, saya sedang dengan sama Bapak siapa? Nama saya Mili Aldi. Nah, baik Pak, saya izin bertanya sekitar bencana ini ya Pak. Yang pertama itu, semisal terjadi bencana-bencana seperti yang kemarin-kemarin ini Pak, apa sih yang perlu kita lakukan pertama kali untuk menyelamatkan diri kita, keluarga, ataupun orang sekitar kita gitu? Kita harus mencari tempat yang tertinggi dulu dan sudah itu kita mengevakuasi warga yang tertinggal. Nah, setelah itu kita lihat situasi. Kalau situasi aman, kita kembali ke tempat kita. Dan tidak tetap di tempat pengungsian. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan ini Pak, mengenai bencana-bencana yang terjadi saat ini kayak banjir, terus angin itu, apa sih menurut Bapak faktor-faktor atau penyebab yang menyebabkan bencana ini sehingga bencananya dapat terjadi Pak? Itu ya seperti apa itu ada fenomena alam dan penyebabnya itu ada pengundulan hutan, penebangan liar dan sebagainya. Kalau ada di perkampungan itu membuang sampah yang sembarangan. Nah itulah penyebabnya. Sebenarnya ini kan fenomena akhir tahun, fenomena alam. Nah kalau udah hujan sampai seminggu, kemarin ini kan seminggu hujan. Nah, makanya terjadi banjir banyak ini kan. Dulu yang di atas itu airnya besar, ada hutan-hutan banyak yang gundul. Nah makanya terjadi banjir ini. Itulah penyebab banjir. Ini sebenarnya ini kan fenomena alam. Yang terakhir nih Pak, pertanyaannya untuk menanggulangi penyebab dari banjir ini, apa sih yang bisa kita lakukan, kayak misalnya membuang kepada tempatnya atau sebagainya Pak? Ya yang harus menjaga hutan kelestarian hutan lah. Dan yang kalau yang ada yang menebang-nebang liar, nah kita harus ada penanaman kembali biar hutan kita ini supaya jangan gundul, jangan penebangan liar, jangan terjadi lagi. Nah, cuma itu kalau penanggulangan, kalau udah tidak ada penebangan liar, udah hutan kita udah jauh, tidak ada yang gundul lagi. Kalau terjadi ini ya itulah fenomena alam loh. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke. Dulu ya Pak. Oke, seperti kondisi yang teman-teman lihat di belakang, ini adalah salah satu bencana alam yang sedang maraknya terjadi, tepatnya yaitu di Sungai Batu Busuk, Kota Padang. Pada saat ini sudah ada pendistribusian bantuan pangan bagi warga-warga yang sudah terdampak di Sungai Batu Busuk ini.
Baik, izin sebelumnya Bapak, saya Fadila Khaira dari jurusan Gizi Universitas Andalas. Sebelumnya kami menanggung waktunya Bapak. Sebelumnya saya minta membantu siapa? Bapak UN Effendi. Baik, ini Bapak mengenai kondisi yang sedang terjadi di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ini. Menurut Bapak, apa sih itu Pak mitigasi bencana itu? Ya, bisa kita bilang seperti itu. Ini termasuk bencana yang cukup besar ya, khususnya di Sumatera Barat, di Kota Padang. Karena sebelum ini yang sudah belum ada seperti ini gitu kan. Nah, ini mungkin bisa sama-sama kita lihat di lapangan. Baru ini sejarahnya Jalan Muhammad Hatta yang menuju Unan ini yang digenangi air. Baru ini selama ini kan. Jadi bisa kita katakan ini termasuk bencana yang besar. Berdasarkan data yang sudah Bapak dapatkan, apa sih penyebab dari terjadinya bencana yang kita alami ini? Ya, mungkin bisa jadi karena di hulu barangkali ya, mungkin ekosistem atau pohon mungkin sudah banyak ditebangi oleh masyarakat untuk lahan pertanian, kebunan. Ada sebabnya dari situ juga. Yang kedua, mungkin ini bisa juga memang sudah faktor alam. Karena musim hujan pada bulan November ini, mungkin di hulunya, khususnya di arah ke Solo, itu kapasitasnya memang cukup tinggi. Jadi kita yang di bawah ini katakanlah itu untuk air kiriman dari hulu gitu. Jadi Pak, berdasarkan yang kita juga alami juga, apa solusi yang dapat kita lakukan baik itu dari pemerintah maupun sebagai masyarakatnya? Ya, kalau kita dari pihak keamanan, khususnya Koramil 05 Kecamatan Pau, kita mengambil andil ikut peran serta terutama mengevakuasi warga yang terdampak banjir, menyelamatkan jiwa-jiwa, barang-barang yang bisa kita selamatkan. Kita arahkan ke tempat pengungsian supaya nanti di tempat pengungsian bisa terdata mana yang sakit, mana yang butuh bantuan. Nah, nanti kita di situ kita data gitu. Baik Bapak, sebenarnya terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Oke, ya. Maaf untuk mengganggu waktunya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko maupun dampak dari bencana tersebut. Ini dapat berupa bantuan fisik maupun meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghadapi bencana yang terjadi. Di wawancara dan juga terjun lapangan yang sudah dilakukan, kami melihat bahwa bencana yang terjadi itu dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah, ketika terjadi bencana tersebut, diperlukan adanya mitigasi bencana untuk menanggulangi bencana. Nah, apa sih itu mitigasi bencana? Tips and trik yang dapat kita lakukan untuk menghadapi bencana alam. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, selamatkan diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Yang ketiga, ikuti rute yang telah disediakan dan jangan sampai tersesat ya. Yang keempat, dengarkan informasi yang sudah disediakan. Yang keempat, dengarkan informasi yang resmi dan jangan sampai terkena hoax. Yang kelima, sediakan tas darurat yang berisi air, obat-obatan, dan barang berharga lainnya. Yang terakhir, pastikan kondisi sudah aman sebelum kita pulang ke rumah.